sudah berlanjut, sudah cukup jauh, dan membuat bangsa ini sekarang seperti terkoyak-koyak. Terkait dengan polemik ini, yang berkembang di media dan masyarakat akhir-akhir ini, dan sehubungan kesimpang siuran informasi yang beredar, maka saya Luhut B. Panjaitan sebagai Menko Polhukam memandang perlu untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya dan seterang-terangnya kepada rakyat Indonesia atas posisi Luhut Panjaitan yang pernah menjadi Kepala Staf Presiden dan kemudian sekarang menjadi Menko Polhukam yang disebut-sebut di dalam transkrip itu. Dalam menyikapi kasus Freeport, saya Luhut B. Panjaitan berpegang teguh pada 5 prinsip sebagai berikut. Pertama, berpegang teguh kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, izin pertambangan harus memberikan hasil yang lebih besar bagi Indonesia dan memberikan kemakmuran lebih besar kepada penduduk di provinsi tempat tambang itu berada. Yang ketiga, izin pertambangan harus dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan sektor pendidikan di provinsi tempat tambang itu berada. Yang keempat, izin pertambangan harus dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Yang kelima, Indonesia harus tegas dalam memaksimalkan manfaat kekayaan alamnya bagi rakyat, serta tidak tunduk kepada tekanan asing atau siapapun. Berdasarkan kelima prinsip di atas, saya Luhut Panjaitan tegas mendukung 5 syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo dalam perihal perpanjangan kontrak Freeport, yaitu pembangunan Papua, lokal konten, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan. Berikut adalah dasar-dasar hukum yang menjadi pegangan saya Luhut Panjaitan dalam menyikapi kasus Freeport. Pertama, berdasarkan pasal 170 Undang-Undang Nomor 4/2009 menyebut bahwa pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Kedua, berdasarkan PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana yang sudah dirubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan PP nomor 77 tahun 2014 berdasarkan pasal 112 menyebutkan bahwa kontrak karya yang sudah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK operasi produksi. Perpanjangan kedua tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya. Kemudian berdasarkan PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana yang sudah dirubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan PP nomor 77 tahun 2014, berdasarkan pasal 112B menyebutkan bahwa 1. Perpanjangan kontrak karya menjadi UPK, operasi produksi, perpanjangan oleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WUPK, operasi produksi oleh Menteri. Untuk memperoleh UPK, operasi produksi, perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, pemegang kontrak karya harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan sebelum kontrak itu berakhir. Dengan demikian, berdasarkan peraturan disebut di atas, saya Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf waktu itu dan sekarang sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia berpendapat bahwa 1. Kontrak karya yang sudah diperpanjang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya dapat diperpanjang 1 kali lagi. Perpanjangan kedua selama 10 tahun. Yang kedua, permohonan perpanjangan kontrak karya hanya dapat dilakukan 2 tahun sebelum kontraknya berakhir.
dengan dalil apapun, perpanjangan kontrak karya tidak dapat diajukan sebelum waktu tersebut, sekalipun misalnya dengan alasan investasi. Agar rakyat dapat memahami konsistensi posisi saya, Luhut Panjaitan, dalam mencikapi kasus Freeport, berikut adalah kronologis rapat dan memo yang dilakukan oleh Luhut B. Panjaitan sejak masih sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Saya begitu masuk di kantor kepresidenan sebagai Kepala Staf, saya sudah melihat ada beberapa perkara yang perlu saya sampaikan kepada Presiden sebagai Kepala Staf. Saya adalah latar belakang militer, saya paham sekali bagaimana posisi seorang Kepala Staf terhadap komandannya, dalam hal ini Presiden. Saya diminta atau tidak diminta harus memberikan kajian, masukan-masukan terhadap macam masalah yang saya anggap berpotensi dapat mencederai pemimpin saya, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Sebelum tanggal 16 Maret ini, yang Anda dilihat di slide, saya sudah menghadap Presiden menyampaikan hasil kajian-kajian yang dilakukan oleh staf saya, yang ada waktu itu adalah Saudara Darmo Prasojo, Deputi 1, kemudian Saudara Purbaya, dan juga Saudara Seto dan Saudara Lambok dalam bidang hukum. Pada rapat kabinet terbatas tanggal 16 Maret, seperti yang Anda lihat, sebagai Kepala Staf merekomendasikan bahwa proses perpanjangan Freeport perlu dikaji mendalam, karena berdasarkan peraturan baru bisa diajukan tahun 2019. Perpanjangan Freeport juga harus bisa memberikan manfaat terbesar untuk bangsa. Itu tanggal 16 Maret. Kemudian tanggal 15 Mei, saya mengirim memo sebagai Kepala Staf pada Presiden Republik Indonesia bahwa saya mulai mendengar ada upaya untuk mempercepat proses ini atau untuk perpanjangan sebelum 2019. Menyampaikan bahwa proses perpanjangan kontrak karya pertambangan hanya bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Memo ini saya sampaikan pada Bapak Presiden. Yang ketiga, pada tanggal 17 Juni, saya ulangi 17 Juni, memo Kepala Staf Presiden kepada Bapak Presiden bahwa saya sudah detail pada memo tanggal 15, semua memonya ada, nanti Anda bisa lihat. Saya belum menunjuk pada PT Freeport. Tetapi pada tanggal 17, saya sudah jelas mengatakan bahwa permohonan perpanjangan Freeport hanya dapat diajukan tahun 2019, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan saya sarankan pada Presiden di situ, bahwa kalau itu dilakukan, itu akan bisa membahayakan Presiden, karena Presiden dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian tanggal 2 Oktober, Saudara Lambok dipanggil oleh Presiden, sebelah kanan saya ini, untuk menjelaskan kembali penjelasan saya, yang saya berikan beberapa waktu sebelumnya, dari segi hukum, mengenai perpanjangan Freeport sebelum 2019, di mana kebetulan saya sedang bertugas di Surabaya. Output dari itu adalah Anda baca di sini, Presiden menyatakan pada Bisniscom, tadi pagi saya lapor Presiden, menyatakan proses perpanjangan Freeport bisa diajukan 2019. Selain itu Presiden mengajukan 5 syarat negosiasi perpanjangan, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan. Tadi pagi saya rekonfirm ke Presiden, Presiden bersikap seperti itu tetap. Sebagai penutup, saya Luhut B. Panjaitan menegaskan ketiga posisi dan prinsip terkait kasus Freeport. Pertama, memaksimalkan izin pertambangan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya masyarakat provinsi di mana tambang berada. Tidak pernah sekalipun berpendapat dan berpikir untuk merekomendasikan perpanjangan izin Freeport sebelum 2019. Selalu berpegang teguh menjalankan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Demikian siaran pers saya yang saya lakukan dengan sebenar-benarnya. Luhut Panjaitan, Jenderal Purnawirawan TNI. Saya ingin garis bawahi pada saudara-saudara sebelum bertanya, sebelum ada tanya jawab. Posisi kami jelas. Jadi kalau Anda lihat tanggal-tanggal ini,
Kalau ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara kepada saudara Novanto atau saudara Reja untuk mempengaruhi presiden untuk memperpanjang itu. Sekarang saya baru tahu tanggal 8 itu tadi yang rekaman, tanggal 17 saya masih membuat memo pada presiden tidak setuju perpanjang itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada presiden. Di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Saya ulangi, tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu. Terganggu saya dengan 2 anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Ya, saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Baik, kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Karena saya hanya ingin mengabdi pada negara Republik Indonesia ini dalam umur saya yang seperti ini, dan saya hanya loyal kepada pimpinan saya yang kebetulan Presiden Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.